Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muharram Mahwati. Kali ini kita akan membahas soal pengelolaan dana kas kecil pada uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT Maju Bersama. Dalam hal ini, Anda bertugas mengelola petty cash book impress system setiap bulan sebesar 12 juta. Selama bulan September 2020, telah terjadi pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi selama bulan tersebut ke dalam petty cash book impress system dengan saldo bulan Agustus sebesar 10.500.000. Nah, ini nantinya langsung kita akan kerjakan pada Microsoft Excel. Adapun akun pengeluaran 111 untuk konsumsi, 112 untuk transportasi, 113 ATK, 114 iklan, 115 kurir, dan 116 lain-lain. Berikut transaksi yang dilakukan selama bulan September 2020. Baik, kita langsung saja pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah siapkan formnya. Kita tinggal isikan sesuai dengan soal. Nah, untuk tanggal, di sini cukup kita buat bulan September tahun 2000. Kita mulai dari tanggal 1, yaitu untuk menuliskan saldo awal. Nah, untuk bukti transaksi, nomornya bisa kita buat atau kita atur sendiri. Saldo awal sebesar 10.500.000. Pada tanggal 1 September, ada pengisian dana kas kecil sebesar 1.500.000. Untuk dana kas kecil, kita berikan nomor bukti transaksinya adalah KM 001 pengisian dana kas kecil 1.500.000. Selanjutnya terjadi transaksi masih pada tanggal 1 September membeli 25 buah perangko di kantor pos A Rp6.000. Jadi di sini kita isikan 1. Karena ini pembelian, tentunya di sini ada pengeluaran dan kode untuk nomor buktinya saya buat dengan KK 001 Untuk pembelian tentunya dia akan masuk ke kolom pengeluaran. Jadi di sini kita langsung aja hitung sama dengan 25 dikali 6.000. Pembelian perangko ini tentunya masuk ke kolom ATK. Jadi di sini kita langsung saja pada ATK sama dengan, langsung saja begitu diketik sama dengan, klik pada kolom pengeluaran dari pembelian 25 buah perangko tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan ulang angkanya. Langsung kita enter. Transaksi berikutnya adalah
pada tanggal 3 September membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang menikah kepada Puspa Floris sebesar Rp500.000. Jadi langsung kita ketik di sini tanggal 3 KK 002 bayar karangan bunga sebesar 500.000. Nah, kalau kita lihat karangan bunga ini kan tidak ada kolomnya. Berarti dia masuk ke kolom lain-lain. Jadi pada kolom lain-lain langsung saja sama dengan ketikkan yang sudah kita tuliskan sebelumnya di pengeluaran. Atau sama dengan F11. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 4 September, membeli kudapan rapat insidental di Jaya Mart sebesar Rp150.000. Jadi tanggal 4, beli kudapan rapat KK 003 beli kudapan rapat sebesar Rp150.000. Dan ini membeli kudapan ini jelas dia masuk ke kolom konsumsi. Jadi sama dengan F12. Lanjut, pada tanggal 7 September membayar iklan di harian Tempo sebesar Rp750.000. Ini tanggal 7 sebesar Rp750.000. Nah, iklan ini cukup jelas, ada kolomnya, yaitu kolom iklan. Langsung saja sama dengan ketik angka yang sudah kita tuliskan sebelumnya di kolom pengeluaran. Kita lanjut. Tanggal 11 September membayar biaya konferensi kepada Success Organizer sebesar Rp1.200.000. Sini tanggal 11. Buktinya KK 005. Nah, kalau kita lihat, biaya konferensi ini nantinya akan masuk ke mana? Di sini jelas tulis Rp1.200.000 pada kolom pengeluaran. Dan selanjutnya, biaya konferensi ini masuk ke mana? Ada nggak kolomnya? Jadi kalau tidak ada kolomnya, kita langsung saja masuk ke kolom lain-lain. Biaya konferensi masuk ke kolom lain-lain, langsung saja sama dengan 1.200.000. Tanggal 12 September, pembelian tiket pesawat pimpinan tujuan Jakarta pulang pergi di Anjang Sana Travel untuk pertemuan asosiasi sebesar Rp1.600.000. 1.600.000. Nah, pembelian tiket pesawat ini cukup jelas, yaitu masuk ke kolom transportasi. Jadi langsung saja sama dengan F15 lalu enter. Tanggal 14 September membeli BBM Pertamax di XPBU Sagan untuk kendaraan kantor 30 liter A 9.300. Tanggal 14 di kolom pengeluaran kita buat saja sama dengan 30 kali 9.300. Kita dapat 279.000. Nah,
BBM ini tentunya juga masuk ke kolom transportasi. Jadi tidak usah diulang pengetikannya, langsung sama dengan F16. Tanggal 15 September, membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di cemerlang offset sebesar 1 juta. KK 008 sebesar 1 juta. Nah, ini untuk profil perusahaan kira-kira masuk ke mana? Apakah masuk ke iklan atau lain-lain? Jadi kalau menurut saya, karena ini profil perusahaan kan juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk iklan. Jadi saya masukkan ke iklan. Tanggal 16 September, pembelian persediaan kantor di toko Cendekia yang terdiri dari 4 rim HPS A4 70 gram A30.000, 3 rim HPS F4 70 gram A35.000, dan 2 lusin pulpen A25.000. Tanggal 16, beli kertas dan pulpen. Nah, besarnya langsung saja kita hitung di sini. 4 rim kertas HPS A30.000, jadi sama dengan 4 kali 30.000 tambah 3 kali 35.000 ditambah 2 kali 25.000. Maka didapat hasilnya adalah 275.000. Kertas dan pulpen ini jelas dia akan masuk ke kolom ATK. Jadi sama dengan klik pada yang angka 275.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan batasi judulnya supaya pada saat kita ke bawah kita bisa masuk ke pengisiannya tanpa harus bolak-balik menampilkan judulnya. Jadi judul di sini saya freeze kolom dan barisnya. Nah, selanjutnya tanggal 17 September menjamu klien makan siang di Ultimate Club sebesar 950.000. Tanggal 17 KK 010 makan siang bersama klien 950.000. Jelas, kalau makan siang ini jelas ya, pasti konsumsi sama dengan F19. Tanggal 18 September membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buana sebesar 200.000. Ini juga udah pasti masuk ke kolom konsumsi. Beli air mineral dan minuman ringan sebesar 200.000. Konsumsi 200.000. Tanggal 19 September, pembayaran donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih sebesar 500.000.
19 kakak 012 karena tidak ada kolomnya, kita akan masukkan ke kolom lain-lain. Tanggal 21 September, pembayaran servis AC di Gebyar Elektronik sebesar 350.000. 21 bukti 013 servis AC sebesar 350.000. Servis AC masuk mana? Tentunya masuk ke lain-lain karena tidak ada kolomnya ya. Tanggal 22 September, pembelian cartridge untuk 2 printer sebesar 400.000 di Taktik Komputer. 22 kakak 014 jadi sini 2 kali 400 tentunya 800.000. Cartridge masuk ke ATK ya. Tanggal 23 September, pembelian permen, biskuit, dan tisu 200.000 di SE Mat. Tanggal 23 sebesar 200.000. Ini udah jelas, pasti masuknya ke konsumsi. 4 September, pembayaran pembuatan souvenir kantor 1.500.000 di Kinasih Craft. Tanggal 24 500.000. Nah, untuk pembayaran souvenir ini masuk kemana? Karena tidak ada kolomnya, tentunya kita akan masukkan ke kolom lain-lain. Berikutnya untuk tanggal 25 September, membayar sewa stand pameran kepada Mahasa Production sebesar 800.000. Bayar stand pameran tentunya dia akan masuk ke kolom iklan. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu di kolom pengeluaran sebesar 800.000. Kemudian pada kolom iklan sama dengan 800.000. Tanggal 28 September, pembelian perlengkapan P3K kantor Rp125.000 di apotek Mari Waras. Sebesar 125.000. P3K, tentunya dia masuk ke lain-lain. Tanggal 29 September, membayar ongkos antar barang kepada Raja Wali Express Rp75.000. Tanggal 29, kakak 020, Rp75.000. Nah, ongkos antar ini masuk kemana? Transport atau kurir? Tentunya dia masuk ke kurir ya. Sama dengan Rp75.000. Dan terakhir pada tanggal 30 September, pembelian paket nasi Padang di rumah makan Saluang untuk makan siang pada rapat koordinasi pimpinan sebesar Rp300.000. Tanggal 30, beli nasi Padang sebesar Rp300.000.
Rp1.000. Ini jelas dia masuk ke konsumsi. Nah, jadi inilah transaksi-transaksi untuk dana kas kecil selama bulan September tahun 2020. Dan dana ini kita jumlahkan pada kolom bawah. Untuk penjumlahannya kita langsung masukkan aja rumusnya sama dengan sum, buka kurung. Kita ambil ini rumusnya. Boleh kita langsung ketikkan alamat selnya. Bisa juga kita buatkan dengan cara memblok atau menyorot sel, yaitu mulai dari E8 sampai dengan E29. Jangan lupa kurungnya ditutup. Dan untuk ke kanan ini, kita tidak perlu lagi mengetikkan rumus sumnya. Langsung saja kita klik pada jumlah penerimaan, kemudian arahkan petunjuk mouse-nya ke kanan bawah sel, lalu blok sampai ke kolom lain-lain. Kemudian berapakah saldo? Berapakah saldo dana kas kecil saat ini? Nah, besarnya saldo dana kas kecil ini tentunya kita tulis dulu judulnya saldo. Di sini ya tentu kosong. Kita akan masuk ke kolom pengeluaran, yaitu sama dengan penerimaan dikurang pengeluaran. Atau sama dengan E30 dikurang F30. Berarti saldonya adalah 296.000. Nah, inilah dia impresnya. Dia harus, totalnya itu harus sama nantinya dengan jumlah yang disediakan untuk setiap bulan, yaitu sebesar 12 juta. Jadi berapakah jumlah pemasukan ataupun pengeluaran pada periode ini? Dengan langsung saja kita ketik sementara di sini. Ini adalah sama dengan jumlah ditambah dengan saldonya. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.